doakan agar dia diberikan keteguhan menjawab pertanyaan itu. Betul Pak? Nah, kita meninggalkan mayit, ya, bahkan disebutkan 7 langkah meninggalkan tempat itu, nggak ada lagi orang di situ. Disitulah malaikat Allah menghampiri si mayit. Allah Akbar, berat Pak. Maka yang selamat itu adalah orang-orang yang diberikan keteguhan. Dan siapa orang yang diberikan keteguhan itu? Insya Allah ahlul istiqamah. Semua pertanyaan malaikat dijawabnya dengan lancar dan mudah. Allahu Akbar. Yang kedua adalah mengkaji Al-Quran dengan baik. Apa Pak yang kedua? Mengkaji Al-Quran. Tentu sebelumnya membaca, kemudian mentadabburi, lalu kemudian mengamalkan. Berbeda antara orang yang rajin ngaji dan yang gak ngaji. Orang yang rajin ngaji dan bahkan menindaklanjutinya dengan mentadabburinya, biasanya orang-orang begini Pak lebih kokoh orangnya, lebih berpendirian orangnya, lebih istiqomah dibandingkan orang-orang yang gak ngaji. Kok bisa begitu Ustaz? Orang yang ngaji, ketika dia ngaji seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepadanya, sebagaimana Rasulullah diturunkan kepadanya Al-Quran. Setiap kali Al-Quran turun kepada Rasulullah, setiap kali bertambah keteguhannya, kekokohan pendiriannya. Bahkan lama nggak turun Quran itu Pak, Rasulullah itu cemas gelisah. Maka disebutkan setelah turun wahyu pertama itu, lama nggak turun wahyu Pak, Rasulullah itu khawatir. Mondar-mandir Rasulullah naik turun gunung menunggu wahyu, sekian bulan nggak turun. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan berapa hari, lama nggak turun. Tapi ketika wahyu Quran itu turun, Rasulullah SAW bahagia tak terkira. Maka disebutkan turunnya Al-Quran itu Pak, kenapa bertahap Quran itu turun? Kenapa tidak langsung saja diturunkan kepada Muhammad semua? Kenapa harus bertahap sekian tahun sampai 22 tahun, sekian bulan, sekian hari? Kenapa bertahap? Untuk meneguhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Quran itu turun sebagai hiburan bagi Rasulullah. Nah, dan kita pun sama. Setiap kali membaca Al-Quran, setiap kali kita semakin teguh dan kokoh berdirian. Jadi apa Pak? Kalau pengen jadi ahlul istiqomah apa? Baca Al-Quran, pahami dan resapi kandungannya dan laksanakan. Yang ketiga adalah, yang ketiga, membaca dan menghayati kisah orang-orang soleh yang istiqomah dan duduk bersama orang-orang yang soleh dan istiqomah. Masya Allah. Apa Pak? Membaca keteladanan orang-orang yang soleh dan istiqomah, dan biasakan duduk hadir dalam majelis orang-orang soleh dan istiqomah. Maka dia mengatakan, berapa banyak orang yang sudah mati, tapi ketika kita membaca kisahnya, hati kita semakin hidup. Dan berapa banyak orang yang hidup, ketika kita melihat kehidupannya, hati kita menjadi mati. Ada nggak begitu Pak? Ada. Kok orang hidup, tapi ketika melihat kehidupannya, hati kita mati. Nah itu contohnya orang-orang yang mempertontonkan kehidupannya nggak baik, lalu ditiru semua orang, membuat orang mengikuti dan terjerumus dalam kemaksiatan. Itu yang ditonton-tonton di TV itu orang-orang nggak benar itu. Kan dikasih panggung dia, ditiru oleh anak-anak kita pun tersesat. Kemudian duduk bersama orang-orang yang soleh, Masya Allah. Duduk dalam kajian itu tak barokah. Allah menurunkan malaikat kepadanya. Bahkan yang tidur-tidur dalam pengajian itu Pak juga dapat barokahnya. Dia mojok, dia duduk. Ini saya nggak nyinggung nih, ini beneran, benar. Hadir dalam kajian, ada yang duduk barisan depan, barisan kedua, memperhatikan dengan baik, tapi ada yang mojok belakang. Memang
niatnya ini memang saya hadir kajian untuk mendapatkan keberkahan meski saya nggak dengerin. Memang bisa begitu Ustaz? Bisa. Ya, bahkan hadirnya aja di situ nggak dengerin fokus, Pak, itu sudah dapat berkah ya. Apalagi memperhatikan. Masya Allah. Coba cari, ada itu referensi yang begitu. Hadir dia, duduk di pojok, ya, awalnya dengerin, tapi lama-lama kemudian dia yang dengerin. Apanya yang dengerin dari dia? Iya. Jadi duduk dalam majelis orang-orang nggak usah minum pil tidur maksudnya. Nggak usah minum pil tidur. Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang soleh bagaikan orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi, dan perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang buruk bagaikan orang yang berteman dengan pandai besi. Kok bisa begitu? Orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi meskipun dia nggak beli, tapi dia kecipratan wanginya. Dia nggak beli Pak, cuma nyobain doang pokoknya. Cobain ini kayaknya wangi terbaru ini. Kumpulin apa yang dicoba itu jadi satu botol itu. Tapi orang yang berteman dengan pandai besi, ya, dia kecipratan baunya. Ini perumpamaan dalam sebuah pergaulan. Maka carilah teman bergaul yang baik. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, banyak-banyak berdoa agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Coba diulang Pak, banyak-banyak apa? Berdoa agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Berapa banyak pintu yang tertutup ketika diminta buka nggak dibuka, tapi berapa banyak pintu yang tertutup rapat dia terbuka lebar-lebar ketika kita memperbanyak doa. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Apa doanya Ustaz? Ada doa khusus kan? Ada. Doa yang sering Bapak lantunkan itu. Apa bunyinya? Ya muqalliban qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya? Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit, teguhkan hati saya di atas agamamu. Ini dibaca terus Pak, tiap hari dibaca ini. Kenapa Ustaz? Penting. Banyak orang tersesat karena tidak istiqomah. Banyak orang yang awalnya beriman tapi kemudian menjadi kafir, tak beriman. Kenapa? Gak istiqomah. Banyak orang dulu rajin ke masjid tapi belakangan sudah mulai menjauhi masjid, bahkan memusuhi masjid dan ahlul masjid. Ada nggak begitu? Ada.